Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Yang di belakang boleh ya agak maju ke depan. Iya, kami undang teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita boleh maju depan. Ini sebelah sini juga masih kosong, sini juga masih kosong. Kita ambil bagian depan dulu, kita isi. Ya, selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini sore ini untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Allah kita. Ya, hari ini kita mau bersyukur, mau bersorak-sorai untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang merasa sukacita di dalam minggu ini? Ada yang liburan minggu ini? Siapa yang merasa banyak susah minggu ini? Pulang liburan habis uangnya? Ya, siapa yang minggu ini mengisi hari liburan dengan membantu mama bapak di rumah? Ya, apapun kondisi kita, nggak ada mbak di rumah, ataupun besok sudah mau masuk sekolah, ataupun kita sudah mulai kerja gitu, atau udah mulai diomelin bos kita. Nah, mungkin di situ apapun kondisinya, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum nanti kita masuk saat teduh, kita ada lagu sama-sama kita akan puji Tuhan. Datanglah ke baitnya, bersyukurlah. Coba bersyukurlah. Nanti perempuan ya yang nyanyi lagu bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Perempuan dulu kata-katanya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Sekali lagi perempuan, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Yang laki-laki, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kurang kencang laki-laki. 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, coba kita nyanyiin. Bersyukurlah, perempuan dulu. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia laki-laki. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Kurang kencang perempuan. Bersyukurlah, katakan bersyukurlah. Sebab apa? Bahwasanya laki-laki. Oke, siap ya? Kita angkat pujian ini sama-sama. Yuk. Boleh tepuk tangan. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Bawa hati yang penuh sukacita. Datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ke dalam
Yesus. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki saat teduh. Amin. Bersyukur karena Tuhan selalu pegang hidup kita. Setiap musim hidup kita, Tuhan tolong. Kasih setianya tidak pernah layu, Ia selalu pelihara hidup saudara dan saya. Kita mau katakan semusim berlalu, namun Tuhan selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih setia. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang benar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Setiap kita pasti perlu pertolongan Tuhan, dan kita harus yakin di setiap ucapan syukur mujizat itu nyata dan mujizat itu ada. Kita mau katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konfesi 1996 pasal 1a, kepribadian Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang tidak menyatakan dirinya, pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini, kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja mengatur dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan keberadaannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita diingatkan hukum Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Mungkin hidup kita masih jauh dari perkenanan Tuhan. Kita memohon pengampunan. Yesus, kami berserah kepadamu. Kami bawa tubuh, roh, dan jiwa kami. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilakan duduk. Kita sudah terima pengampunan dari Tuhan. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan? Dengan apa kita mau balas cinta Tuhan? Selain mengucap syukur. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima, yang ku terima darimu. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Katakan, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur,
Puji Tuhan, kita punya Bapa yang selalu setia buat kita. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kita membaca secara responsoria. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesuslah gembala kita, kita domba-dombanya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan untuk membawa kita ke air yang tenang. Kita mau bersorak-sorak lagi bagi Tuhan. Kita mau katakan gembala yang baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang Dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau. di padang rumput hijau berkerang. Oh gembala, Oh gembala
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kur dari remaja.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Jemaat Minggu 30 April 2023. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1 dengan topik Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Yang menyampaikan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Anwar Chen. Kepada Bapak Pendeta, para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Partangiangan Week. Pada hari Selasa 2 Mei 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan kebaktian Week di rumah keluarga Nyonya Simangunsong Situa Beti Boru Tagalung bertempat di Gang Sawo 1 nomor 11 RT 001 RW 04 Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 5. Penelahan Alkitab. Selasa 2 Mei 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan diadakan PHDI Nahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Kamis 4 Mei 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan PHDI Kamis bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Sabtu 6 Mei 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan PA Remaja bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Olahraga bersama. Pada hari Minggu 7 Mei 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gelora Bung Karno GBK, Seksi Naposo Bulung akan mengadakan olahraga bersama. Diberitahukan kepada Naposo Bulung dan Rebaja untuk dapat mengikutinya. Jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat sakit. Yang pertama, Nyonya Simarmata Asnah Boru Simangunsong, Sektor 1, dalam pemulihan di rumah. Yang kedua, Nata Desmanik, Sektor 2, berada di rumah. Yang ketiga, Togu Catur Windu Sihite, Sektor 4, juga berada di rumah. Kemudian yang keempat, Maruhum Pangihutan Dolok Saribu, Sektor 4, juga saat ini berada di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Bersyukur kita punya Allah yang selalu memberikan rahmat-Nya buat kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dan persiapan untuk menikmati firman Tuhan. Katakan, ku heran, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu
marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang sudah bersabda, menyapa umat-Mu di berbagai abad dan tempat. Saat ini juga Tuhan, kami mohon Engkau berbicara menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, kuasailah segenap ruangan ini. Kuasailah juga ruangan hati kami, supaya bersama-sama Tuhan, seluruh perhatian kami tertuju kepada firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan kita. Berbahagia kita semua yang menyambut firman Tuhan ini, mengaminkannya dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Horas Mahdita Salutna. Mungkin ada yang bertanya-tanya ini, siapa yang khotbah ini? Saya perkenalkan sedikit ya. Nama saya Pendeta Anwar Chen. Sehari-hari saya melayani di Lembaga Alkitab Indonesia. Pekerjaan kami yang utama adalah menerjemahkan Alkitab. Dan untuk itu tentu saya harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Nah ini, jadi kalau kita menerjemahkan Alkitab, bukan pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa lain, tapi memang harus langsung dari sumbernya. Sudah berkeluarga, istri saya orang Batak bilang boru nirajai, boru simamora. Ya, kami punya 3 anak yang masih remaja, ada yang bahkan masih anak-anak. Dan sehari-hari selain di lembaga kitab saya melayani sebagai pendeta GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Jadi oleh karena itu tidak asing dengan lingkungan peredaran di antara orang Batak, ya. Apalagi saya studi dulu di STT HKBP. Nah ini seperti orang luar, padahal juga orang dalam, ya. Jadi saya tahulah, kenal dengan banyak pendeta, termasuk Eforus dan pimpinan gereja, para pendeta GKPI ya, pendeta HKBP, GKPS, GKPA yang sama-sama studi Pematang Siantar. Itulah perkenalan sedikit ya. Dan topik hari ini adalah topik yang sangat penting. Karena topik ini membuat kita sadar kenapa kita beribadah. Mengapa kita hadir bersama-sama untuk memuji Tuhan. Karena kalau kita tidak tahu alasannya, yang keluar itu cuma suara, bukan keluar dari sebuah pengalaman dan penghayatan akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingat saya pernah suatu hari, karena memang saya banyak mendapat kesempatan belajar di Eropa. Suatu hari saya studi di Cambridge, menghadiri sebuah recital. Kita tahu kalau recital ya, itu semacam persiapan untuk sebuah konser besar.
Karena masih mahasiswa, kantongnya terbatas, biasanya itu kami tunggu-tunggu. Karena kualitasnya kira-kira sama dengan kalau nanti betul-betul ditayangkan ataupun dihadirkan. Tetapi harga miring. Saya masih ingat kami hanya bayar 1 pound untuk masuk ke situ. Kalau bicara soal tekniknya luar biasa. Ya. Tiap kali saya masuk ke satu tempat yang namanya King's College di Cambridge, itu kalau core-nya itu hebat sekali. Memang kelasnya itu kelas internasional. Ya, itu mulai dari suara orang tua, suara kita remaja, dan ada juga suara anak-anak. Supaya paduan dari semuanya ini menghasilkan sebuah harmoni yang memang mengagumkan. Tapi ada satu hal yang saya amati, dan ini termasuk kritik saya. Ketika saya lihat dan saya kenal beberapa orang, timbul pertanyaan besar. Ini yang hebat tekniknya atau penghayatannya, atau ini soal iman? Dan itu membuat saya bertanya, apakah sebuah paduan suara yang hebat, vokal grup yang hebat, itu otomatis akan mengatakan kepada kita bahwa mereka bersiap-siap untuk memuji Tuhan? Lalu di situ saya menyimpulkan, tunggu dulu. Belum tentu. Rupanya soal memuji Tuhan ini, memang ya Tuhan senanglah kalau dengar kualitas suaranya, suara emas semua ya. Tapi rupanya nomor 1 pangkalnya bukan di kualitas suara. Nomor 1 pangkalnya itu di dalam penghayatan kita tentang kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Makanya hari ini perhatikan baik-baik Mazmur yang pendek ini. Di situ dikatakan kita masuk memuji Tuhan, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Lalu apa alasannya? Sebab Tuhan itu baik. Sebabnya ini penting sekali. Kita tahu untuk apa kita memuji Tuhan. Nah, itulah sebabnya ya saya bersyukur ya, hari ini termasuk ibadah yang sangat hidup ya. Saya lihat jarang-jarang saya pimpin ibadah yang hidup-hidup begini. Ya, musiknya juga hidup, ekspresi wajah, kebanyakan ini anak-anak muda ini ya. Ya nggak apa-apa lah, kami bersyukur bisa ikut ibadah anak muda, sehingga kami merasa sedikit lebih muda. Nah, kalau saya lihat semangat, puji Tuhan. Kita berdoa bersama, kiranya ini betul-betul merupakan ungkapan dari iman kita yang bersyukur atas anugerah Tuhan. Nah, izinkan saya sedikit bercerita. Mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa pengkhotbah ini sesungguhnya dulu adalah orang yang bukan Kristen. Saya ini bukan orang yang lahir dibaptis jadi Kristen, tapi orang yang menyeberang ketika saya usianya mirip-mirip dengan ya saudara-saudara kami di sini yang masih muda-muda. Ya, bayangkan bagaimana mungkin saya tidak tahu memuji Tuhan. Sekarang saya tahu Tuhanlah yang menjadi pusat dari hidup kita. Dialah yang perlu kita tinggikan dari hidup kita. Kenapa? Pada waktu itu saya kalau Imlek pasti masih ke kelenteng, masih pakai hiong, masih tunggu-tunggu angpau. Sekarang pun masih tunggu. Nah, tapi beda motivasinya. Tahu bagaimana saya dipanggil Tuhan? Makanya saya ingin merayakannya bersama dengan pemazmur di balik Mazmur 100 ini. Karena dia baik, dan kebaikannya itu saya rasakan sebagai sebuah kebetulan. Kebetulan. Kami dulu kalau beragama lain ada 2 agama, pelajaran agama, cuma 2. Yang satu Islam, satu Kristen. Bagi kami yang agamanya di luar ini, sangat bahagia kami kalau pelajaran agama. Kontennya nilai 6 terus, tidak pernah belajar. Lalu apa? Kami disuruh keluar bermain. Ya senanglah ya, dapat ekstra jam bermain. Nah, pulang dari bermain, di meja teman saya itu ada buku hitam, buku gelap, tebal. Sebenarnya hanya pikiran saya cuma gini, ini teman saya baca buku apa ya, tebalnya bukan main, sampulnya hitam. Nah, saya buka, tahu apa isinya, apa baris pertama Alkitab kita, mari kita ucapkan. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kalimat luar biasa atau tidak? Kalau kita sudah kenal dari kecil, itu kalimatnya biasa-biasa. Tapi kalau orang baru pertama kali baca Alkitab seperti saya, langsung tersentak saya. Wah, ini buku luar biasa ini. Buku ini ceritanya langsung tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langsung saya pinjam dari teman. Kawan, pinjam dulu, boleh nggak? Boleh, saya bawa pulang. Saya kebetulan penggemar cerita silat Koping Ho. Kalau membaca satu hari bisa 20 jilid. Ya, jadi biasa membaca yang tidak ada gambar-gambar. Pulanglah, ada Koping Ho baru. Saya baca. Memang cerita Alkitab itu sebenarnya menarik. Betul-betul menarik. Yang tidak percaya pun membaca ini sebagai sebuah cerita sangat memikat. Dimulai dari Tuhan membuat semuanya. Sudah itu ada tentang Adam. Lalu keluarga yang berantem. Ya, jadi cerita keluarga berantem itu jangan pikir cerita baru. Itu cerita yang sudah sejak permulaan dunia ini. Sampai cerita-cerita Yusuf, kan menarik ya. Musa juga menarik. Sesudah Musa lah baru saya mulai bosan. Kira-kira di mana itu? Ketika isinya sudah mengenai kemah suci. Kau ambillah tenda itu ukurannya sekian, warnanya sekian, buatlah benang emas. Aduh, ini enggak menarik. Di situ saya berhenti, saya bawa pulang, kembali ke teman saya. Ini bukumu bagus ini, saya bilang. Maksudnya bagus adalah membosankan. Tapi makanya saya hari ini ingin merayakan kebaikan Tuhan itu sebagai dasar pujian, ya. Kembali kita ke tema Mazmur ini. Ini bukan cuma cerita seorang bernama Pendeta Norchen, tapi saya bersama-sama dengan pemazmur ingin mengatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Pas saya mau kembalikan, tiba-tiba di benak saya muncul sebuah ingatan. Waktu saya masih kanak-kanak, mungkin 4-5 tahun ya, belum sekolah, pernah satu kali diajak ke gereja Natalan dalam bahasa Chinese lagi, Sentan Cie. Yang saya ingat tetangga-tetangga ikut, ayo Sentan Cie, Natalan, ya kan? Nanti pulang dapat kue dan permen. Wah, anak-anak pasti suka itu. Dan saya tidak ingat yang lain. Di gereja itu yang saya ingat adalah satu nama, Yaso. Lalu orang-orangnya bernyanyinya itu, anak-anak kalau lagi Natalan kan gembira ya nyanyinya ya. Wah, menyenangkan, cahayanya juga bagus. Itu saja yang saya ingat, gak ada lagi yang lain. Pulangnya yang saya ingat adalah dapat kue dan permen. Tiba-tiba ingatan itu datang, dan saya tanya kepada teman saya ini, kawan, cerita Natal ada gak di sini? Ini kawan saya kebetulan kurang rajin baca Alkitab. Makanya rajin-rajin baca Alkitab supaya dia tahu. Tapi syukurlah dia masih tahu. Kalau mau cerita Natal, hampir di ujungnya katanya. Oh ada ya, ada. Oke, kalau gitu kupinjam lagi ya, pulang ya. Balik lagi saya baca pulang. Dan tahukah kita, itu awal dari sebuah perjalanan yang lain. Sebuah perjalanan yang nanti akan mengubah jalan hidup saya. Nah, apakah tidak wajar sekarang saya baca Mazmur 100 ini, saya kembali ingat betapa luar biasa kasih Tuhan itu sudah menuntun dengan cara yang kebetulan. Waktu itu saya cuma iseng-iseng. Tapi jangan iseng-iseng dengan Tuhan, serius. Dan lihat sekarang saya jadi pendeta, bahkan menjadi penerjemah Alkitab. Itu yang membuat kita ingat kenapa umat Tuhan selalu dari zaman ke zaman memuji Dia. Karena ada pengalaman, ada tuntunan, ada bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita rayakan. Di dalam perayaan itu, apapun situasi hidup kita, di situ kita ingat, kita bersyukur Tuhan pelihara kita. Itu tema kita hari ini. Tuhan jaga kita. Jangan pikir sesudah jadi Kristen saya tiap hari cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum. Jangan pikir itu. Takut saya. Kenapa? Habis baca Alkitab saya tanya, di mana orang yang baca ini? Dibawalah ke gereja.
bernama GKPI. Sampai sekarang makanya saya tetap di gereja yang namanya GKPI. Waktu itu saya nggak tahu kalau orang ke gereja itu pakaiannya harus sopan. Saya pakai sandal jepit, celana pendek, pakai kaos yang ada capsuan. Bayangkan, ya, duduk di paling ujung. Siapa tahu nggak cocok keluar. Jadi yang paling ujung biasanya gitu. Itu awal dari sebuah perjalanan, ya. Dan waktu itu ibadahnya tahu bahasa Batak. Saya masuk, ini apa ini, nggak ngerti saya sama sekali, ya kan? Syukurlah di samping saya ada seorang pemuda. Kalau saya tanya dia jawab. Itu membuat saya simpati. Oh iya ya, baik juga orang di gereja ya. Andai kata waktu itu dia bilang, banyak kali kau banyak tanya katanya, gak akan terjadi. Saya mengenang ini kembali sebagai bagian dari ingatan saya tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Karena kalau bukan karena itu, gak mungkin saya percaya pada Kristus. Tentu cerita lanjutannya bukan cerita manis semuanya. Karena kita semua manusia punya pengalaman pahit. Waktu itu bingung saya, gimana caranya supaya jangan orang tua tahu. Alkitab saya pernah disita. Bapak saya bilang, oh awas kau ya, kau baca buku yang berbahaya, diracuni pikiranmu nanti. Memang betul, ini racun bagus ini. Ini perlu, ini racun bagus yang mempengaruhi pikiran kita. Dan terjadi. Nah lihat kan, sudah ada yang protes. Ya. Nah, kalau saya mengenang itu semua, saya memang mengakui. Saya yakin banyak umat beriman seperti itu mengakui. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita nggak bisa bertahan. Kenapa? Pasti orang tua tidak yang setuju. Apalagi kami orang Chinese itu takut sekali melawan orang tua. Makanya cobalah jangan lawan orang tua. Betul, nggak boleh lawan orang tua. Itu dianggap durhaka itu. Kami sebut dengan puthao. Ya. Itu kami sebut puthao, ya, bukan putau ya, puthao. Lain itu. Artinya orang yang tidak punya semacam, ya katakanlah rasa hormat pada orang tua. Nah, tapi kalau direnungkan kembali, karena ini bukan ruang kesaksian panjang lebar, yang mau saya ingat bersama dengan semua umat beriman hari ini adalah, sekali Tuhan mulai pekerjaan yang baik, meskipun kita melalui lembah-lembah kekelaman, kesulitan demi kesulitan, kalau Dia bersama dengan kita, kalau kita adalah miliknya, Dia akan tuntun kita. Dia memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Ya, kadang-kadang Dia tidak memberikan pada kita solusi gampang, tidak. Dia berikan kita kekuatan yang cukup untuk melihat ke depan, untuk bertahan, dan bahkan bisa keluar sebagai pemenang. Nah, ini yang kita ingat. Jadi hari ini semua umat beriman diajak untuk beribadah dengan sukacita. Kenapa? Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ini kalimat penting, kita ulangi lagi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Kenapa ini penting? Karena banyak Allah-Allah palsu di dunia ini. Banyak. Orang ingin menyembah harta, itu ilah palsu. Orang pikir kalau dia udah pintar, dia di puncak Himalaya, itu ilah palsu. Orang pikir kalau dia sudah punya uang, dia bisa menikmati hidup ini suka-suka, itu juga ilah palsu. Hari ini dengan membaca Mazmur ini, kita diingatkan banyak ilah-ilah palsu di sekitar kita. Dan kita diminta ketika menyembah itu kita ingat, Tuhanlah Allah. Pengakuan iman ini yang kita lakukan bersama dengan gereja di sepanjang abad. Kalau kita lupa ini, maka kita kehilangan tujuan terpenting dalam hidup kita. Nah, inilah perjalanan-perjalanan yang kadang-kadang bisa membuat kita sadar ya. Saya lihat ini masih muda-muda ya, tentu punya cita-cita ya. Ada yang mungkin cita-cita ingin jadi dokter kah? Ada yang ingin jadi insinyur apa gitu, ya. Mudah-mudahan ada juga yang ingin jadi pendeta gitu, mudah-mudahan. Ya.
Kadang-kadang yang cita-cita jadi pendeta ini nggak banyak, saya tahu itu. Ya, tapi apapun cita-cita itu, ingatlah, tujuan hidup kita di dunia ini bukan tujuan terakhir, hanya tujuan antara. Saya ingin menjadi hakim, bagus, itu tujuan antara. Saya ingin menjadi profesor, bagus, itu tujuan antara. Saya ingin jadi pengusaha, bagus, itu juga tujuan antara. Tujuan kita adalah suatu hari bersama dengan semua orang kudus, baik sekarang maupun yang sudah pergi. Bersama-sama kita akan menyanyikan haleluya di sorga. Saya ajak kita membuka Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Ya, kalau sudah kita akan baca, yaitu ini. Sebentar ya. Ya, ayat 6. Kita baca bersama-sama. Wahyu 19 ayat 6. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ini nyanyian dari semua para kudus, orang-orang yang berhimpun di surga. Nyanyian inilah yang ingin kita tunggu ketika kita mau melanjutkan perjalanan hidup kita ini ke perjalanan berikutnya. Tahukah kita, nyanyian inilah yang menginspirasi karya besar The Great Hallelujah oleh George Handel. Pernah dengar itu kan? Itu kan kalau nyanyi haleluya itu yang gimana ya? Apa judulnya kalau dalam bahasa Indonesia? Oke, haleluya, kan itu ya? Haleluya, 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 gitu ya. Itu lagu itu diinspirasi oleh sebuah keyakinan tentang pujian yang akan kita berikan kepada Tuhan di surga. Karena saya ingin tahu, saya bahkan pernah membaca bagaimana George Handel mengarang ini. Waktu itu dia sudah hampir bangkrut, banyak utang. Lalu dia lakukan satu konser terakhir tanggal 8 April 1771. Saya sampai catat tanggal itu. Dan dia pikir sesudah konser ini tamatlah riwayatnya sebagai komponis. Game nggak ada lagi, karena banyak utang. Kalau di Eropa pada waktu itu, hati-hati, punya utang masuk penjara. Nah, pas dalam keadaan putus asa, depresi, datanglah temannya. Temannya bilang, bagaimana kalau kau karang, karena kita mau bikin sebuah oratorio, dan temanya adalah The Messiah. Lihat ya, Sang Mesias. Itu cerita lengkap itu, kisah Yesus itu dari awal sampai akhir, sampai nanti The Great Hallelujah. Karena butuh uang. Nah ini ya, Handel mengatakan oke, karena dia janjikan nanti hasilnya kita bagi, kau pasti dapat dan bisa menutupi uangmu. Ya, utang-utangnya itu bisa. Dia karang itu dalam waktu 24 hari. Itu karya besar yang hebat, dikarang dalam waktu 24 hari, setebal 260 halaman. Ketika dia sampai kepada The Great Hallelujah yang dia karang, yang sekarang dinyanyikan di seluruh dunia, Handel tidak bisa menahan air matanya. Dia menangis terisak-isak, dia menangis terus sampai lupa makan dia. Kenapa? Karena dia melihat kemuliaan sorgawi itu. Bagi dia ini bukan urusan bunyi, bagi dia ini sebuah bunyi yang membukakan suatu visi tentang kerajaan sorga. Rupanya nanti itulah tujuan akhir kita. Siapa menduga ternyata The Great Hallelujah itu latar belakangnya seperti itu. Dimulai dari sebuah utang.
Dan itu membuat kita sadar, ternyata ketika Tuhan bekerja bisa situasinya seperti itu. Handel tidak pernah akan menyangka suatu hari nyanyian yang dia karang karena ingin menutup utang itu akan menjadi nyanyian seluruh dunia, termasuk juga di gereja ini mungkin. Luar biasa. Dan itu membuat kita belajar hari ini. Ketika pemazmur, Mazmur 100 mengatakan, datanglah ke hadapannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, kebenarannya tetap turun-temurun. Memang inilah tema ibadah kita. Ya, ibadah tanpa Tuhan kosong. Tidak mungkin. Ibadah sesungguhnya adalah tempat di mana kita bersekutu merayakan Tuhan. Ya, merayakan kebaikannya, mengingat bahwa Dia telah melakukan semuanya sebelum kita melakukan apapun. Ini dia. Jadi kalau orang ibadah itu sebenarnya dia jadi tahu diri. Ibadah umat yang percaya pada Kristus itu tidak ibadah yang memperlihatkan jasanya. Ya, saya dengan segala hormat ya tidak bermaksud menyinggung agama manapun. Tapi kebanyakan keyakinan-keyakinan di dunia ini, kalau orang beribadah tujuannya apa? Aku kasih ini, aku dapat berkat. Betul enggak? Termasuk agama Batak dulu. Saya waktu di STKBP belajar agama Batak loh. Ya kan? Ngapain orang Batak kasih pilihan? Waktu itu bukan pilihan seperti yang sekarang ini ya, mamele istilahnya. Mempersembahkan sesajen sesuatu. Kenapa? Pertama, dia tidak mau dikutuk. Mungkin akan terjadi bencana dan sebagainya. Kedua, dia ingin mendapat kekuatan atau berkat. Aku beri, engkau memberi. Itu pikiran rata-rata manusia. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Alkitab, terbalik. Tuhan beri, kita bersyukur. Ibadah kita itu terpusat pada Dia. Kenapa? Karena Dia yang mulai, bukan kita. Oleh karena itu orang yang bisa beribadah dengan benar datang dengan rendah hati, mengatakan, Tuhan, sebelum aku lakukan apapun, Engkau sudah berikan. Dan kiranya ini yang menuntun hati kita supaya kita bersyukur atas kebaikan dan kasih setianya. Jadi apapun usia kita ya, mari bersama-sama pada hari ini kita diajak untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itu menyingkapkan kepada kami siapa Engkau sesungguhnya. Berbagai-bagai cara Engkau memanggil kami. Berbagai-bagai cara Engkau tunjukkan siapa Engkau Tuhan, Allah yang setia, yang melakukan segala sesuatu untuk kami, bahkan sebelum kami melakukan apapun. Kristus telah hadir dan menyerahkan hidupnya untuk dunia ini. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kami pada hari ini beribadah, mengingat bahwa Engkaulah pusat dari ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengenal kami semua domba-domba-Mu. Mungkin di antara kami ada yang lelah, ada yang sakit, di antara kami ada yang mulai putus asa, di antara kami ada yang sedang menunggu jawaban, penuh dengan harapan-harapan. Kami berdoa, kiranya dengan Engkau yang menuntun hidup kami tetap bisa Tuhan jaga, kami tetap bisa menyampaikan pujian, syukur kami kepadamu bersama-sama dengan semua orang beriman. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, dan kiranya firman-Mu menjadi penuntun dan suluh dalam perjalanan hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita nikmati. Kembali kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan.
kita mau katakan, Bapa, Engkau setia, dan lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Bapa, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia,
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku Tuhanlah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.